Kita cuma kita cuma asistensi aja hari ini. Jadi silakan aja kalau misalkan ada apa kita ini aja tim ke tim kita coba eh, apa ngecek kesiapan aja ya. Em, ada yang mau mulai mau volunteer atau mau Eh, ditunjuk? Pak Pak Aryo dari Western Australia sudah bergabung hari ini atau gimana? Oh enggak, kalau yang kayak hari Jumat ini kita aja. Baru pekan depan. Masing-masing enggak, masing-masing tim harusnya udah mulai jalan ya. Makanya itu Oke. yang mau tak tanyain juga. Kita start dari tim G aja dulu kali ya. Tim G, Rajoki ya, Raj. Silakan, Raj. Saya izin share screen ya, Pak. Iya, monggo, monggo. Apakah sudah kelihatan, Pak? Udah. Oke. Sebelum mulai di sini, Raj, gimana udah kontak sama tim G itu siapa ya? Eh, kita udah hubungin Nathan, Pak. Oh, Nathan Cocker ya? Ya. Dan Sama dia udah dibikinin ini belum? Nathan udah dibikinin apa? Udah diundang ke ini belum? Ke apa? Ke forma eh, tadi festival. eh, dia itu konfirmasi, Pak. Kalau misalkan undangannya itu untuk sekarang diabaikan aja karena dari dia sendiri itu tidak punya hak buat eh, buat kayak apa sih komunitasnya gitu Pak. Jadi harus konfirmasi ke unitnya dulu. Gitu. Jadi untuk sementara, Jadi tadi cuman percobaan doang Pak. oh, oke oke ya wes. No. Iya Pak. Ya untuk apa ininya, tapi kontak udah ya lewat WhatsApp ya. Sudah Pak. Dan rencananya kita itu bakalan meeting pertama di tanggal 2 nanti Pak. Tanggal 2 ya, oke. Iya Pak. Kok tanggal 2 ya? Masih lama dong. Eh dari netternya mintanya tanggal 2 Pak. Tapi ini kan, apa itu tanggal 2 itu kan first meeting untuk apa koordinasi kan. Artinya kalian tukar filenya kapan? Weekend ini kan? Eh tukar filenya itu sebelum tanggal 2 Pak. Jadi nanti tanggal 2 di situ baru kita buat bahas terkait dengan apa yang udah dikerjakan. Nah, itu dia butuh waktu kan untuk apa? Gabungin itu semua. Iya Pak. Jadi mungkin ya kalian konfirmasi aja apa tenggat waktu. Jadi when's the deadline for submission of the files gitu. Mungkin mungkin dia mungkin minta Senin atau Selasa gitu sih. Apa Oh, oke mereka Pak. butuh waktu sih. Siap Pak. Oke, lanjut lanjut. Oke, jadi untuk progres kita sekarang itu kita sudah menetapkan satu studi preseden yang bakalan kita jadikan acuan desain, yaitu Tietgen Collegiate yang ada di Denmark. Nah, ini identitas dari bangunannya. Dan yang kita adaptasi dari presiden ini tuh cuman dua hal. Yang pertama itu terkait dengan core idea-nya dan juga dengan courtyard strateginya. Lalu ini merupakan eh, makro konsep kita yang dimana untuk ukuran lahannya itu sendiri kita mengambil di ukuran 45 sorry 40 dikali 65 meter. Nah, di sini bisa dilihat kalau di sekeliling dari lahan itu nanti kita akan membuat area area vegetasi yang dimana itu bakalan menjadi buffer areanya. Kemudian untuk sirkulasi yang berwarna merah ini
Nanti kita bagi menjadi dua bagian. Untuk yang di depan ini tuh bakalan jadi sirkulasi utama, pengunjung dan juga penghuni. Dan yang di belakang itu akan menjadi sirkulasi dari area service. Kemudian di di bagian depan kita akan menyediakan parking area yang outdoor parkingnya. Dan yang warna kuning ini adalah untuk meshing areanya. Nah, untuk meso konsepnya, kira-kira untuk bentuk bangunannya seperti ini. Berdasarkan studi presiden yang kita adaptasi tadi, dua hal itu terkait dengan core idea dan juga courtyardnya, kita sudah menerapkan di dalam konsep meso ini. Jadi nanti di tengah itu bakalan em, kita gunakan sebagai area courtyard dan juga untuk area core bangunannya. Dan untuk em, sirkulasi tangga darurat kita buat di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan bangunan. Dan tangga daruratnya itu bakalan outdoor. Nah, untuk mikro konsepnya kira-kira seperti ini. Untuk lantai untuk ground floor, nanti di situ bakalan ada main hall, yang dimana main hall itu bakalan bersifat fleksibel ya. Kalau misalkan nanti di dalam gedung itu ada acara atau sebuah event, jadi main hallnya bisa dipergunakan sesuai dengan kondisi. Kemudian untuk yang di warna orange ini, kita akan menyediakan food court areanya. Jadi food courtnya itu bakalan melayani para penghuni dan juga pengunjung umum yang dari luar. Untuk core buildingnya itu nanti di sana kita akan menyediakan vertical circulation dan juga area MEP. Nah, untuk vertical circulationnya ini kita jadikan satu, hanya saja untuk liftnya itu kita bedakan. Jadi ada lift khusus eh, penghuni, ada lift khusus yang untuk short stay, dan ada lift khusus untuk pengunjung umum yang misalkan dia mau berkunjung ke area rooftop nanti atau kemana gitu. Dan pastinya kita akan menggunakan double access supaya lebih menjamin keamanannya. Untuk second floor-nya itu sendiri, kita bakalan meletakkan area short stay di sisi sebelah kiri dan eh, di yang warna kuning ini kita akan menyediakan area coworking. Lalu untuk lantai 3 hingga lantai 7 dia itu lantainya tipikal yang dimana itu area main dormitory dan juga women dormitory-nya. Nah, di setiap lantai ini dan di setiap area men ataupun woman itu kita menyediakan satu shared kitchen. Jadi untuk konsep tempat tinggalnya nih yang sistem shared itu cuman kitchennya doang. Nah, untuk toiletnya bakalan ada di kamar masing-masing. Kemudian di area tengah, di area koridor, di setiap eh, area dormitory itu nanti kita akan membuat komunal area. Nah, untuk komunalnya itu sendiri nanti bisa aja kita buat mungkin tempat belajar, meja belajar gitu, atau sofa, atau ya tempat berkumpul para penghuni yang ada di lantai tersebut. Nah, itu untuk lantai 3 hingga 7 yang lantainya bersifat tipikal. Nah, untuk area rooftopnya itu sendiri, nanti kita akan gunakan sebagai area komunal. Ya, untuk spesifik fungsinya mungkin sekarang belum ada, tapi em, dia itu lebih merujuk kepada area rekreasi yang bisa dikunjungi oleh eh, pengunjung luar ataupun penghuni. Mungkin dari tim G itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, thank you, Raj. Silakan tim F, Syauki. Baik Pak, saya siapkan dulu ya sebentar.
Tadi Raj nggak ada pertanyaan untuk saya? Gimana Pak? Sorry. Nggak ada pertanyaan? Nggak apa? Dari kitanya. Ah, Untuk sekarang belum ada Pak. itu nanti ini saya baru lihat ACC-nya udah nyambung. Cuman si Nathan kayaknya masih harus nentuin. Kalian coba ingetin dia ya. Apa kalau misalkan meeting pertamanya tanggal 1, berarti kalian mungkin harus exchange-nya mungkin ya 4 hari, 3 hari sebelum lah minimal. Karena dia harus bikin revistonya gitu. Terus dia harus apa namanya? Harus apa istilahnya forward filesnya ke dalam Revisto untuk bikin apa issues-nya dan segala macamnya itu. Jadi kalian ingetin apa di koordinator kalian. Oke? Eh, Baik Pak. Saya boleh nanya nggak Pak? Iya, iya, silakan. Untuk output yang nanti bakalan kita kirim ke desain manajernya itu eh, se sampai sejauh apa Pak kira-kira? Jadi dia bukan design manager ya, dia digital engineering manager atau tugas dia itu cuman mengkoordinasi desain. Jadi nanti dia apa kalian yang untuk minggu pertama kan waktu itu saya udah bagi ya anunya PowerPoint-nya di grup ya. Sudah Pak. Nah itu menurut itu aja, menurut pencapaian itu aja. Ini saya nyoba nyari kok nggak ada ya di email saya. eh Bukan yang design brief ya. Saya bagi ke captain sekali ya, yang weekly anunya, schedule-nya. Belum ada Pak. Belum ya? Belum. Oh, cuman visual ya waktu itu apa? Saya bagikan di ini ya. Betul saat kelas Pak. Iya, iya, oke, oke. Oke, nanti saya forward ya. Jadi ada target mingguannya. Oke, silakan. Syauki udah ready belum? Baik Pak, apakah sudah terlihat? Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, masuk Bapak dan juga teman-teman sekalian. Saya izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mungkin langsung singkat saja ya Pak. Jadi hasil dari kelompok kami kemarin itu untuk lantai pertama kita fokuskan untuk communal space yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar atau alam sekitar. Kemudian ada ruang utilitas juga. Dan di mana untuk ukurannya, sebentar, itu kurang lebih sekitar 40 sampai 60 meter. Kemudian untuk lantai duanya itu ada exhibition atau ruang pameran sebesar 1000 meter. Lalu ada creative room juga, ada ukurannya, dan juga coffee shop untuk menjadikannya sebagai ruang yang aktif untuk mahasiswa seperti itu. Kemudian untuk lantai tiganya itu ada wellness room di mana untuk memfokuskan mereka juga, misalkan yang kami tahu budaya yang kita miliki di Indonesia dan juga di Australia itu sedikit berbeda, sehingga di kebanyakan di luar sana butuh ruang santai atau wellness room. Kemudian ada fokus or quiet room yang mana di sana dia fokus untuk belajar, berbeda dengan communal space atau learning commons-nya ini. Nah, di lantai 4 itu ada resepsionis, kapsul space, dan juga kapsul room. Yang mana kapsul room-nya ini terdiri dari kapsul space-nya ini terdiri dari banyak kapsul room seperti itu, Pak. Yang kurang lebih untuk setiap kapsul room-nya itu sekitar 2,5 sampai 3,5. Dan untuk lantai empatnya ada Gus Vault sama Parcel Commons, yang mana kalau Gus Vault itu difokuskan untuk para penghuni atau tamu yang ada di kapsul room atau kapsul space-nya itu. Sedangkan untuk Parcel Commons itu untuk tempat penyimpanan logistik atau paket dari mahasiswa
yang ada di asrama atau tamu yang ada di asrama di lantai atas yaitu 5 sampai 7. Dan setelah kami analisis dan bahas, ternyata untuk setiap lantainya itu memiliki setiap perbedaan yang mana di lantai satu itu kurang lebih untuk jumlahnya, saya izin coret-coret Pak. Nah, untuk lantai satu itu kurang lebih ada masih belum, karena lantai satu itu mengikuti lantai atasnya dan lantai dua itu dia memiliki 1.500 kurang lebih luasannya, yang mana tadi ada eh, ruangannya yang sesuai dari tabel tadi, otomatis lantai satu bisa 1.500 minimal 1.500 hingga lebih ke 2.000. Kemudian untuk lantai 3 dan lantai 4 itu sebenarnya per lantainya cuma dapat 500 doang, Pak. Sehingga kami menjadikannya jadi lantai Sorry, satu. sorry, Shoki. Iya, Pak. Um, itu 4.000 itu kapasitas maksimal ini apa? Per plat lantai. Jadi bukan keseluruhannya totalnya harus 4.000 gitu. Oh iya, Pak. Enggak. Jadi Nggak nanti, mungkin kecapek nanti kalian iya, apa benar. kebutuhan ruangnya terlalu gede. Ya. Nah, akhirnya lantai 3 itu kita jumlahkan jadi 1.000 kurang lebih baru lantai 5. Jadi untuk asrama nanti turun dikurangi satu lantai jadi hanya sampai lantai 7, yang mana lantai 7 nanti sekalian sama buat rooftop yang kurang lebih nanti untuk total seluruh lantai atau KLB-nya itu 8.500 seperti itu. Oke. Ya, oke. Itu Nah, udah ini dihitung kebutuhan per unit ya? iya Pak, sudah. Yang mana nanti peruangan untuk asramanya itu kan difokuskan untuk 4 orang atau 4 mahasiswa yang kurang lebih untuk satu ruangan itu ukurannya 25 meter kayak gitu Pak. Nah ini untuk konfigurasi bangunan kita, jadi nanti bagian luar sini ada buffer zone yang mana nanti banyak sekali tumbuhan juga, sekaligus untuk menguatkan konsep desain kita yang mana terikat dengan lingkungan sekitar pada lantai satunya atau seperti lapangan yang terbuka untuk menarik para mahasiswa untuk masuk ke dalam di lantai satu dan lantai duanya. Kemudian yang sebelumnya itu kita menaruh eh, yang paling tinggi di bagian sini Pak. Cuman setelah kita diskusikan karena utara itu ke atas dan juga sinar matahari nanti akan langsung menabrak bangunan sehingga di bagian sini saya takutnya akan berat sehingga kami eh, pindahkan kepada bagian belakang yang mana memang kita fokuskan di bagian kanan bawah. Kemudian di bagian sininya nanti mereka akan masuk. Kemudian di sini ada basement, Pak. Masuk ke dalam sini basement, baru dia keluar. Sehingga di bagian sini untuk parkiran itu bakal gelap. Jadi tidak mengganggu aktivitas mahasiswa pada bagian tengahnya sini. Seperti itu kurang lebih, Pak, dari kelompok kami. Dan untuk masanya kurang lebih mengikuti modelnya seperti ini. Jadi nanti karena saya rasa dan kelompok kami rasa untuk rooftop kan memang dijadikan sebagai ruang sosial yang tinggi atau bisa buat bakar-bakar seperti awal. Kami ingin membuat seperti jalan yang terbuka dari luar sehingga mereka tidak harus masuk ke dalam. Ditakutkannya nanti jika ada lift atau sirkulasi yang terkhusus gitu, mereka merasa malu atau memang nanti ada batasan secara moral sehingga mereka takut untuk masuk ke dalam gitu sih Pak. Jadi nanti kita tambah jalan gitu ke atas. Em, oke. Ini ada beberapa masalah utama ya. Satu, 7 lantai itu nggak bisa untuk continuous apa tangga seperti ini. Nah itu kan kalian juga tangganya itu kan menerus ya. Jadi tangga itu kalau di Australia itu ada batasan maksimal itu 18. Terus harus ada landing. Landing itu apa apa kayak supaya bisa berhenti istirahat gitu loh. Itu uh, lebar apa panjangnya landing itu sekitar 1,2 meter minimal. Jadi naik 18 step, habis itu 1,2 meter istirahat, naik lagi kayak gitu. Itu satu ya. Nomor dua, kalau kayak gini, itu istilahnya kalau ada orang jatuh, dia bisa ada risiko dia ngelundung sampai bawah gitu loh. Nah itu dan kalian harus batasin outdoor indoor itu juga harus jelas gitu ya. Jadi um, here and there-nya itu masih belum kelihatan di sini Kak. Karena ruang barbecue di atas itu hanya untuk mereka sendiri, nggak untuk dibagi dengan orang banyak gitu. Jadi tetap mungkin paling ideal atau pencapaiannya lewat lift di dalam. Oke ya. Nomor dua,
itu kalian belum mulai messing, Shoki. Ini masih konsepan juga sih pada kitanya. Oke. Agak dipercepat ya karena mungkin kalian eh, paling lambat mungkin hari Selasa lah. Kalau bisa udah tukar model ya. Jadi nanti eh, saya nanti ngontak kamu personal untuk lihat kapan bisa mulai nganuin masih bentukan massa. Jadi kalian masih jauh banget ya. Jadi yang minggu lalu kalian udah agak di depan tapi sekarang agak ketinggalan nih ya. Jadi uh, untuk kebutuhan ruang kalian harus segera pastikan kebutuhan apa tapak per lantainya berapa. Habis itu ke atasnya mau seperti apa. Segera pastikan bentukan building envelope-nya. Kemudian kalau udah kunci itu mulai dari struktur, mulai bisa bikin plat lantai. Habis itu arsitektur bisa gerak sendiri-sendiri untuk bikin fasad, untuk bikin internal layout, gitu ya. Nggak usah dikunci dulu. Yang penting kalian yang jelas tuh ya. Yang pertama strukturnya udah sesuaikan sama kebutuhan plat ruang. Nomor dua struktur nentuin posisi core sama posisi utilities riser. Oke? Setelah itu kalian next step itu uh, internal layout udah bisa kerja sendiri, dia mulai ngilik pembagian ruangannya, sirkulasi di lantai tersebut gimana, uh, dan sekaligus dia harus juga mikirin juga kayak koridor-koridor untuk servisnya seperti apa. Oke. Nah, setelah itu baru fasad dia juga bisa terlepas, dia akan melihat orang yang internal layout nentuin kan saya butuh apa istilahnya fasa terbuka di sisi sini-sini, yang fasa tertutupnya sisi mana lagi gitu. Jadi kalian bisa mulai nentuin di situ um, mana yang glazing, mana yang solid, mana yang transom, mana yang parapet gitu ya. Jadi mana yang dinding, mana yang kaca gitu ya. Jadi dari situ si perancang fasadnya udah bisa nentuin gitu ya. Nah, si interior sama fit out itu mulai mikir, diuji yang bagian fit out mikir setelah dikasih besaran ruang sama orang yang bikin internal layout, silakan diuji unit itu cukup nggak untuk untuk furniturnya. Kalau nggak cukup segera lapor balik gitu ke apa ke anggota timnya, jadi supaya bisa segera dibikin gitu ya. Itu ya urutannya ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan kalian misalkan hari ini udah nentuin mungkin sekarang hari apa, hari Jumat, Sabtu, Minggu, mungkin Minggu kalian udah nentuin apa bentuk lantainya seperti apa. Senin Selasa kalian udah bisa kerja sendiri-sendiri. eh Rebu silahkan dikumpulin ya. Nanti kita meeting lagi minggu depan. Oke? Baik, Pak. Siap. Noted. Terima kasih banyak, Pak, atas saran Oke. dan masukannya. Oke, makasih. Oke. Next one kita tim E ya. Baik Pak, izin share screen. Um, Silakan, Yano ya. Ya, Yano oke, siapa di manajernya Yano? Ahmed Pak. Hamid. Hamid udah kontak. Udah dimasukin grup, kemarin udah, tadi udah kirim email juga, tapi untuk responnya itu bakal diproses, tapi masih apa ya, masih belum ada kelanjutan Pak. Oh, dia tapi udah gabung WhatsApp kalian kan? Udah, Udah ya. sudah Oke. perkenalan Oke. juga. Si Hamid itu kalau nggak salah di Melbourne dia. Ya. Dia Baik Pak. posisinya di Melbourne atau di Sydney ya? Aduh, wait, let me check. Ya, nggak masalah sih. Tapi istilahnya tentuin supaya kalian tahu jam ininya. Apa istilahnya? Oh iya iya Supaya, Pak. supaya tahu kapan dia jam istirahatnya. Jangan misalkan malam-malam ngontak gitu. Bedanya cuma 2 jam sih, mungkin 3 jam.
Jadi misalkan sekarang ini Sydney jam 9 malam nih. Gitu. Jam 8, sorry, jam 8 malam. Gitu ya. Kemarin cuma bilang di Hampton dia sih Pak. Oh ya udah. Ya apa dia udah ngasih jadwal belum? Kalian first drop off-nya kapan? Belum. Mungkin nanti Oke. konfirmasi lagi. Ya, oke ya. Silakan, silakan. Baik, izin. Untuk kemarin kami sudah pembagian tugas untuk pembagian tugasnya itu ada spatial architecture-nya, terus massing, structure, urban planning sama MEP. Untuk pembagiannya itu spasial dipegang Renata, massingnya dipegang Alin, structure-nya Andi, urban planning-nya itu Puspa dan saya MEP. Nah, Oke. untuk progres kami kemarin itu kita udah mulai kok jadi video ya? Bentar saya langsung gitu. Oke, yang Kirain emang sengaja dibikin video, canggih banget. sudah bagiannya itu spasial sama messingnya itu kita ada kendala di mana Ini sekarang apa nge-freeze nih? tim lagi terus eh, un- Halo Yano, putus-putus Yano. Ini cuma di saya atau di semua putus-putus nih? Putus-putus juga, Pak. Oke. Oke, sementara Yano lagi apa memperbaiki koneksi, silakan mungkin tim D ya. Tim D siapa? Tim D. Baik Pak, saya izin share screen. Ya, Talita ya. Kaptennya Sylvia bukan ya? Iya, Sylvia. Oh, oke. permisi Bu, Kalian ini lanjut. Samantha ya ininya ya. Iya Pak, Mm-mm. Baik tuh Samantha tuh. Udah kontak udah sampai mana dia? sudah tadi buat link untuk OneDrive-nya gitu Pak, buat Oh, udah. Kalian drop pertama pakai OneDrive ya. Oke. iya Pak. Dikasih tanggal nggak tanggal berapa? Kalau dikasih tenggat belum sih Pak, baru di Oke. Oke. Kalian ini mau bentukannya kayak gini, ngebintang kayak gini. ini Tidak jadi bukan saya ini. Masih diagram ini. ini dari Ini tim E Pak, permisi. Pak. Oh, Yang tadi oh sorry. mohon maaf. Gimana mau lanjut dulu? Yano, Yano Boleh, mau lanjut dulu. boleh. Sorry ya Talita ya. Nanti Yano dulu, silakan. Jadi ini progres kemarin itu ternyata masih belum pas. Terus akhirnya kita mencoba massing ulang di mana kita benar-benar fokus sama ukuran ruangan dan juga sirkulasi. Jadi kita melanjutkan dari program yang udah dibikin kemarin. Itu kita ubah yang awalnya itu eh, eh, untuk studentnya itu 3 lantai. Hmm. Nah, putus lagi Yano. Lantai. Jadi untuk single unit itu dibikin tipikal 2 lantai. Permisi Pak. Apakah suara saya? Sorry Yano, putus-putus lagi. Aduh. Eh, apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Iya terdengar tapi putus-putus. Oh, baik. Mm-mm. Izin ulang untuk programnya itu kita ubah Mm. jadi Iya putus lagi. tipikal per 2 lantai. Ini tinggal dari Sorry Yano masih putus-putus. Mungkin ini aja deh. Kalian langsung apa udah sampai messing belum?
Sudah Pak, ini diagram, terus kita Nah, udah mulai blocking ini untuk blockingnya seperti ini. oke, good. Ini untuk yang living areanya. Jadi dua lantai, dua lantai ini tipikal. Terus ini untuk rooftop. Terus ini berapa matching yang sudah kita coba? Satu, dua, tiga. Untuk hasil akhirnya kita masih di sini, tapi eh, masih perlu beberapa adjustment lagi, apalagi menyesuaikan ruangan yang sudah diprogram. Oke, udah bagus banget ya, No. Ya, ini kalian on the right path nih. Tinggal apa? Sekarang kalian fokus ke saran saya kalau mulai ngerjain internal ya, pembagian internal kayak tadi. Ini kan misalkan bentukannya masanya udah jelas. Kalian tentukan posisi core-nya di mana. Core-nya nggak cuma satu dong. Core-nya ada kan itu tadi apa towernya aja ada dua ya. Jadi core-nya itu minimal kan dua itu mungkin malah ketambahan satu lagi. Peruntukan core-nya itu untuk siapa? Untuk private, untuk public, untuk naiknya siapa? Apakah nanti menggunakan kunci yang apa pakai dibatasi pakai kunci aja? Itu kalian pastikan. Nah, kalau udah ketemu plat lantai, sama seperti tadi waktu saya jelasin ke tim F ya. Jadi tentuin besaran plat lantai, tentuin core, habis itu apa apa struktur bikin ininya, bikin plat lantai sama core ya. Tangganya nggak usah dulu, ininya aja dulu apa lantai sama core aja. Jadi floor sama core sama apa kolom-kolom utama ya. Kalian kan mulai bisa bikin grid. Nah, itu bisa mulai di share ke arsitektur. Arsitektur nanti mulai ngerjain apa internal layoutnya. Internal layout itu nanti dibantu oleh si tukang fit out untuk ngecek kebutuhan ruangnya sama untuk fasad gitu ya. Jadi 3 orang kerja di bagian arsitekturnya. Nah dari situ muncul uh, 2 atau 3 model kan, struktur, arsitektur fasad sama arsitektur internal apa internal layout ya. Jadi untuk partitioning dan segala macamnya ya. Jadi 3 file itu udah bisa mulai dikumpulin nanti ke Hamid. Oke? Baik Pak. Ya. Alright, thank you Yano. Silakan Talita. Bagus Yano, bagus Baik. banget. Apakah sudah bisa terlihat, Pak? Ya, oke. Jadi untuk progres dari kelompok saya itu, dari yang hasil kemarin analisis diagram spatial connectivity diagram itu, kami translate ke dalam beberapa alternatif meshing dan didapatkan eh, hasil meshing yang kami sepakati. Kayak gini. Mhm. Jadi untuk meshing yang kami sepakati ini, sebentar, Pak. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi dari kelompok kami itu terdapat pertimbangan dikarenakan kami menghindari bukaan yang berada di sisi barat dan timur sehingga eh, kelompok kami membuat bentuk yang terdapat sisi miring yang berorientasi ke arah barat timur dikarenakan kami memaksimalkan potensial view di mana di sebelah barat itu terdapat kebun atau area hutan dan danau, Hmm. sedangkan di area timur itu terdapat area pantai. Jadi kurang lebih Hmm. terdapat sisi miring seperti sayap gitu di barat dan timur, Hmm. serta bukaan yang ada di kamar-kamar masing-masing unit itu tetap Hmm. diorientasikan ke utara dan selatan. Kayak gitu. Hmm. Terus untuk Oke, bagus banget ya. Jadi kalian udah mulai paham konteks
terus udah mulai mikirin ke ini. Jadi tim kalian kelihatan one step ahead-nya. Tapi kembali tadi yang saya ingetin ke tim F sama tim E, itu um, kalian mungkin next step-nya adalah mulai ngerjain. Nah, ini kalian udah enak kan, udah mateng. Nah, kalian belum nentuin posisi core di plat lantai-lantai ini ya. Tentukan core-nya di mana, terus diuji dari satu titik ke, jadi dari titik terjauh ke core tersebut maksimalnya 40 meter. Oke, itu untuk keselamatan kebakaran. Itu kalau posisi core-nya nanti kalian bisa nentukan dari situ. Setelah itu sirkulasi kayak gini. Ini kan misalkan kalian yang merah itu kamar-kamar ya. Iya Pak, kamar-kamar. Nah, itu apa yang kira-kira kebuang di situ? Maksudnya kebuang gimana Pak? Ya kan, itu kan kamar-kamar itu jadi nggak ada natural sunlight-nya. Jadi malah natural sunlight sama view-nya kalian kasih ke sirkulasi. Putih sirkulasi kan? Oh iya Pak, Iya, betul. nggak sayang. Sebenarnya ada dua pertimbangan sih Pak. Jadi ini Hmm, tuh yang koridornya itu ditaruh di nggak single loaded gini, tapi ditaruh di tengah-tengah gitu. hmm. Terus kenapa kok nggak kayak gitu? Ya belum diganti sih Pak. Soalnya masih didiskusikan kembali gitu. Hmm. Kalau koridornya disatukan di tengah, itu koridor kalian jadi lebar, nggak sempit ya. Jadi kalian nggak ngebuang di sirkulasi. Kalau gini kan sirkulasi ini dibagi dua nih. Udah gitu, yang bagian tengah nggak kena matahari pasti muncul lembab dong. Dan itu kan pasti ada wet areanya, pasti kan di belakang dari kamar. Jadi di situ wet areanya ketemu sama wet area kamar sebelah. Jadi jadilah itu tumpukan kelembapan di tengah-tengah itu ya. Jadi Baik. mungkin dipertimbangkan lagi posisi sirkulasi sekaligus posisi core-nya dipertimbangkan karena yang premium itu view. Kalian tadi udah pas tuh bilang ada Kings Park kan deket situ, ada taman bagus. Itu Iya. apa, di Australia itu kota ya dengan botanical garden terluas tuh ya Perth ini. Luas banget dia, berapa ratus hektar gitu. Itu view-nya bisa kelihatan tuh dari apa, dari tapak kita. Nah, yang kalau pantainya kan di sisi barat, itu juga view-nya bagus juga gitu. Jadi kalau emang dia bisa sampai 7 lantai, view itu mahal banget gitu. Gimana ya, No? Silakan on mic aja. Menambah pertanyaan terkait core, untuk bangunan jika butuh lebih dari satu core, itu apakah di tiap core-nya itu perlu lobby di setiap apa di lantai bawah, Pak? Jadi tergantung sama strategi kalian gitu ya. Oke, kita kembali ke dasarnya core. Buat apa core? Oke, siapa bisa bantu jawab? Apa fungsinya core? Siapa mau apa volunteer? Saya nggak usah nunjuk nih. Jadi fungsinya core itu apa aja? Biar nggak saya aja yang ngomong. Sebagai elemen struktur utama, Pak, sekaligus untuk vertical circulation dan Hmm. shaft utama biasanya. Nah, itu bagus jawabannya, udah pas ya. Jadi dia adalah titik vertical circulation utama, termasuk mechanical dan manual. Jadi dia ada egress shaft, jadi tangga darurat utama, yang artinya dia tertutup dari kebakaran, ya. Satu, sama dia adalah lift shaft, apa naiknya lift itu di situ. Jadi dia vertical transport hub, ya. Tapi nomor dua, dia juga berfungsi sebagai pengikat. Ibaratnya kalau kalian bikin apa tower gitu, kalau nggak ada core-nya, ibarat manusia nggak ada tulang belakangnya gitu ya, jadi ngemes gitu kan. Nah, itu fungsinya core. Nah, core itu tergantung besaran bangunan ya, yang jelas nggak cuma satu gitu ya. Kadang kalau memang dia cuma satu berarti memang dia plat lantainya kecil banget gitu. Jadi dia dari core ke pinggiran gedung itu nggak sampai 40 meter, mungkin dia cuma
20 meter gitu ya. Jadi dia cuma satu aja di tengah gitu core-nya. Contohnya kayak towernya Brawijaya yang di apa gedung utama itu core-nya kan cuma di tengah tuh satu tuh gitu. Nah itu contohnya kayak gitu karena dia plat lantainya kecil gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak gini core-nya mungkin harus dua misalkan yang kita lihat di layar ini sekarang ya. Core-nya dua atau bahkan mungkin tiga gitu kan. Ada satu yang di tengah sama ada dua yang di di masing-masing sayap. Oke. eh Maksudnya dua di masing-masing sayap itu ada satu di masing-masing sayap, jadi totalnya tiga. Nah, apakah perlu lobby di lantai bawah untuk masing-masing core? Tergantung peruntukan core itu. Kalau peruntukan core-nya itu cuma untuk sirkulasi darurat, ya dia yang penting ketemu sama luar, ya kan? Karena orang misalkan lari keluar, dia perlu ada jalur untuk keluar. Jadi nggak perlu lobby, ya. Dia fungsinya dia sebagai penguat struktural dan dia juga untuk sirkulasi itu. Nah, kalau dia posisinya di tengah, dia perlu lobby karena dia titik masuk yang utama gitu, ya. Atau mungkin mungkin milih marah yang di pinggir yang jadi tempat masuk utama. Jadi core itu secara fungsional terlepas dari butuhnya lobby atau enggak gitu. Dia butuh lobby kalau misalkan ya uh, core itu adalah core publik, tapi lantai itu lantai privat. Nah, di situ dia di sekelilingnya core itu harus dibikin dinding untuk pembatas security. Dan itu cuman bisa aja misalkan dia cuman kecil aja tempatnya di sekeliling liftnya itu. Jadi kalau keluar dari lift dia harus melalui pintu yang harus ada security door-nya di situ. Itu untuk membedakan publik sama privat. Sering kan kita misalkan ke hotel, terus kita naik, kita keluar dari lift bisa, tapi nggak bisa masuk koridor karena kita nggak ada kartunya. Atau bahkan mungkin pembatasannya itu di dalam lift itu sendiri. Kita kalau nggak punya kunci di lantai tersebut, kita nggak bisa keluar di lantai tersebut gitu. Kejawab nggak ya, No? Sudah, Bang. Sudah Oke, aman. oke. Silakan Talita lanjut. Baik, Pak. Jadi untuk kapasitas per floornya itu per lantainya itu ada 20 single unit di sini yang warna merah merah ini. Lalu untuk ukurannya itu 4 kali 3 meter dan untuk share unitnya yang untuk dua orang itu ukurannya 4 kali 4 meter dan per lantainya terdapat 20 kamar dan juga 8 share unit ini maaf saya izin revisi Pak. Jadi untuk share unit yang untuk 4 orang itu ada 6 kamar per lantainya dikarenakan eh, untuk area ini tuh peruntukannya untuk kitchen sama laundry Nah, ya. itu udah diuji belum sama yang bagian fit out? Belum Pak. Ya, itu secara sepintas ya, itu gede banget gitu ya. Jadi Oke. kalian patokannya gini, kalian pernah nggak nginep di hotel bintang 2 atau bintang 3 gitu ya? Kamarnya segede apa gitu. Yang jelas dia nggak 4 kali 3 gitu ya. Nah, dormitory itu kurang lebihnya seperti itu gitu. Apalagi dia cuma single bed kalau yang single unit ya. Paling banter dia king single. King single itu berapa? Lebarnya 1 meter kali 2,2 ya. Nah, dari situ aja dia kebutuhan ruangannya dia dia paling 2 kali 3 itu udah gede banget gitu. Kalau 4 kali 3 itu bisa dua single unit. Nah, itu kalian bisa ngurangin tuh, bisa ngurangin kebutuhan per lantainya karena ruangannya jauh lebih kecil. Nah, sisanya kalian bisa bikin untuk social hubs. Jadi di tiap lantai itu kalian bisa bikin ruang baca, bisa bikin kayak ruang TV-nya untuk ngumpul, games room, kayak gitu-gitu. Jadi biar lebih seru. Misalkan single unit, apa yang membedakan single unit dengan twins sama quads? Apa yang membedakan? Talita.
Apa bedanya single unit di kebutuhan ruang di dalamnya sama twin sama quad? Untuk sejauh ini sih baru yang membedakan baru ukurannya saja, Pak. Oh, Tapi untuk eh, ruangan-ruangan yang buat sharing itu tuh semua muanya sharing kan. Kalau misalnya kelompok yang lain kan ada yang kamar mandinya masing-masing gitu. Tapi kalau ini tuh konsepnya ya semuanya sharing gitu di nah dalam satu kamar. kalau Gitu. dormitory itu kalau single unit itu kamar itu ya cuman tempat tidur sama meja belajar. Udah, itu aja. Jadi bisa lebih kecil lagi. Nah, untuk apa? Communal kitchen sama communal bathroom block itu di luar gitu. Itu kalau single unit ya. Yang, karena ini kan dormitory. Ini yang kalian bikin ini bukan hotel mewah atau dia bukan apa apartemen tempat tinggal orang gitu ya. Tuh. Ya, Pak. Jadi kalau sementara kalau yang shared unit yang dua orang dia bisa kamar mandinya di dalam tapi tetap aja yang pakai dua orang itu gitu. Sama Siap. shared unit yang quads yang empat orang itu juga apa kamar mandi sama kitchennya bisa di dalam gitu. Jadi Baik. kalau untuk yang single unit yang apa yang ini mungkin paling kalian bisa tambahin storage sama kulkas gitu ya. Mungkin kulkas kecil yang mereka bisa nyimpen barang di dalam gitu. Itu bedanya. Silakan lanjut. Udah sampai messing belum? Sudah, Pak. Jadi Oke. untuk Oh ya ini tadi sih udah ya. Nah. Dena short stay kapsulnya ada Hmm. 24 kapsul unit ukuran 2 kali 4 meter. Ini mungkin bisa di 2 kali 4 meter. Lalu untuk dua short stay unit yang tipe studionya yang ada di Udah ini belum? Udah studi perbandingan belum? Kapsul unit di Singapura atau apa? Nggak perlu ke sana ya. Tapi kalian udah lihat belum nge-Google di websitenya? Udah pernah lihat kapsul unit seperti apa? belum, Pak. Nah itu lihat dulu gitu. Karena ukurannya nggak 2 kali 4. Itu 2 kali 4 tuh kamar itu. Kalau kapsul itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak tenda kecil gitu loh. Kita browot masuk ke kapsul itu gitu. Kayak sleeping pods gitu. Tapi silakan dipelajari lagi supaya kayaknya kalian masih terlalu generous sama penggunaan ruangnya gitu. Jadi uh, di challenge lagi. Nggak perlu lama-lama ya. Jadi udah bagus, udah sampai ke meshing. Itu tadi PR-nya tentuin posisi, tentuin sirkulasi, core-nya gimana, start di struktur untuk bikin plat lantai, terus kalian bisa lanjut. Oke? Baik, Pak. Terima kasih atas Ada masukan. pertanyaan lagi? Untuk sejauh ini cukup sih, Pak. Belum ada Oh, pertanyaan oke. baru. Alright, silakan siapa next? Em, tim C, Monica ya? Yes, sir. Oke, go ahead. Oh, sebentar. Yes, Tim sir. C, paper udah kontak ya? Sudah, Pak, dan sudah mau menjadwalkan juga buat Oke. masukin formanya sebelum hari Senin. Terus Oh, untuk sebelum jadwal hari Senin. meetnya, Oke. Kalian ready nggak tuh? iya. Kenapa Pak tadi? Sorry, agak Ka- ngelag. kal- kalian ready nggak untuk submit sebelum Senin? Sejauh ini udah ada file Revit buat sharing filenya sih Pak dari struktural dan se yang lainnya sedang dikerjakan. Oke, ya udah. Kalau terlalu mepet, minta mundur aja, nggak apa-apa, realistis. Oke Pak. Hmm. Yang penting Jadi itu, kemarin jadi jadi gini ya, kalau kerja sama orang di Barat itu kalian eh, jangan bilang iya, tapi habis itu kalian nggak nyampe gitu. Lebih baik realistis, terus tentukan ekspektasi gitu. Jadi misalkan, oke, exchange by Monday. Alright, I think we can submit by Monday, but
we can only submit ini gitu. Jadi kalau misalkan, but if you want it to be more complete, can we do it on Tuesday gitu. Lebih baik komplit tapi mundur karena dia juga apa, tapi tergantung dia sih apa yang mau dia capai gitu ya. Oke, lanjut. Progres kami itu dari site analisis sudah ada dan juga presidennya. Dan untuk programnya juga dibikinnya eh mostly itu lebih ke programming yang seperti utamanya itu Pak. Hmm. Dan ini juga ada list kebutuhan uang. Kemudian yang zone 2D dan juga yang 3D. Jadi kita mesnya itu ada 3. Yang utama itu ada bus area, student dorm, dan juga public itu sekalian komersialnya juga. Hmm. Untuk analisisnya dilakukan juga di Forma oleh Pak harusnya ini Kak Asmi karena bagian struktural juga seperti ini. Dan untuk Oke. emergency platnya juga sudah ada. Dan untuk dilatasi, kemudian ini yang untuk greenery dan juga parking. Dan untuk pembagiannya sekarang kita seperti ini. Jadi ada Oke. struktural, arsitektur, MLP, kemudian interior dan eksterior. Jadi Monik nanti ngerjain fasad ya. Iya, dan juga landscaping-nya, Pak. Oh, jadi Kemudian, fasad dan urban landscape. iya Pak, karena Oke. waktu minggu kemarin juga dari Bapak ada pameran kada untuk landscaping. Oke, siap. Oke. Kemudian kita sharing file sementara saat ini tuh di Drive. Dan saat ini sudah ada yang terkirim tuh yang struktural sebagai sentralnya juga. Tapi udah kekunci belum itu? Maksudnya udah mantep nih. Anggota timnya udah happy sama ini. Eh, Sebenarnya kita belum sempat yang diskusi yang sinkronis, Pak. Namun Ya, kayak diskusinya tuh secara asinkron dan pada setuju juga sih, Pak. oh ya. Jadi kayaknya kalian perlu misalkan ini ya, first. Jadi ini kan kalian udah first data drop nih, internal ya. Iya, Pak. Internal Iya, sharing. ini dari struktural dari Ya. KAS. Ya. Sekarang udah share ini kan. Silahkan nanti yang anggota yang lain. Jadi yang apa tadi arsitekturnya siapa tadi? Fadil. Jadi Fadil, tolong diuji kebutuhan ruang internalnya cukup nggak seperti ini. Kalau emang dia apa perlu nambah kayak lantai ke lantai, ini berapa nih lantai ke lantainya kok kayak tipis ya? 4 meter. Oh, 4. Oh, gede. Oh, ini berarti emang platnya besar ya. Oke. Nah, itu Fadil silakan dicek karena kalau platnya kegedean juga mahal juga kan. Jadi di apa di dihitung benar kebutuhan ruangannya. Nanti baru kalian bisa apa namanya? Kunci baru share yang beneran gitu. Kalau sementara itu misalkan itu cuman sharing untuk work in progress. Nah, nanti yang share yang bener-bener apa? Share itu nanti ya. Terus Untuk platnya seperti standar sih Pak 15 cm dari KAS. Ya mungkin anu ya, itu harus pakai ada tambahan balok sih kalau kayak gitu. Jadi platnya itu biasanya kalau untuk ini kan kayak komersial gitu ya, itu mungkin dia butuh 170 lah, dia 170 plus balok. Kalau ini kan antar antar kolom besarnya kan jauh tuh, mungkin berapa meter tuh 8 meter ya, antar kolom ke kolom. Nah itu mungkin. Ya silakan sih, silakan dihitung. Tapi kayaknya kalau menurut saya dia agak uh, anu apa istilahnya agak tipis aja gitu platnya itu, karena dia butuh balok anakan untuk di dalamnya. Nah, which is nggak masalah sih, saya nggak mempertimbangkan itu. Cuman
jangan terlalu buang-buang ruang gitu. Nah, itu ada kolom ketemu kolom, oh karena dilatasi ya. Oke. Ya, bagian Iya, notice. oke. Dilatasi juga nggak harus segitunya banget sih. Maksudnya nggak harus dipisahin kayak gitu. Gitu. Anyway, udah bagus ya. Udah ini tinggal itu tentuin apa sebelum lanjut lagi, tolong si Fadil ini ya tes tes kebutuhan ruangnya. Habis itu juga tes ini apa kebutuhan ruang ceiling. Jadi kalau 4 meter itu istilahnya dia biasanya apartemen mewah itu 4 meter apa lantai ke lantai ya. Kalau untuk kayak perkantoran itu biasanya cuma 3,3 gitu ya. Di situ hitungannya 3,3 itu 600 itu untuk ceiling space, jadi untuk ducting, untuk apa ada kalau ada balok-balok anu dan segala macam. Nah, yang apa dari lantai ke apa ceiling itu cuma 2,7. Nah, kalau apartemen residensial yang biasa itu malah lebih kecil lagi. Dia cuma 2,4 apa internal apa dari lantai ke ceilingnya. Nah, kalau kalian bikin 4 meter, gedungnya jadi mahal, berat ya. Jadi eh, apa semuanya membengkak gitu ya. Kalian sih seneng-seneng aja om kalian tinggal gambar ya. Tapi klien kalian pasti yang bayar mahal nanti. Karena semakin membengkaknya gedung itu pastinya membengkak juga pengerjaannya, lama pengerjaan dan biayanya juga gitu. Jadi biasakan kalau kita approach itu sangkil mangkus gitu ya. Jadi yang efektif dan efisien gitu ya. Karena arsitek yang berhasil itu adalah arsitek yang dia menguntungkan kliennya. Pasti kalau kalian apa efektif dan efisien nanti klien kalian akan balik ke kalian lagi gitu. Karena kalau nguntungin secara ekonomi pasti kalian lebih laris gitu. Ya, jadi yang ini aja yang istilahnya yang bertanggung jawab aja penggunaan ruangnya gitu ya. Oke, itu sih dari saya. Ya, Pak. Bagus bagus nih Monik ya. Lanjutin. Sekarang tim A ya. A ini tim sorry tim B. Tim paling gemuk nih. Yang pegang siapa? L ya. Gimana L? Anggota barunya bisa nggak Iya, Pak. kerjasama? Sejauh ini cukup lancar, Pak, terkait kerja sama kami. Eh, Mm-mm. saya share terlebih dahulu. Jadi gimana akhirnya pembagian fungsionalnya gimana pembagian perannya? Terkait fungsinya, akhirnya kita bagi untuk per orangnya. Ada saya sendiri itu di bagian spatial sama landscape, lalu ada Mm-mm. Yanoah di structural, Haidar Mm-mm. di fasad sama interior, Mutiara di hydraulic sama stormwater, Ali di electrical mechanical, kemudian Melinda di fit out sama furniture. Sorry, Izin tadi share screen. tadi ya Noah tadi di interior sama fasad. Structural, Pak. Oh, struktural sama Haidar Haidar di fasad sama interior. fasad sama interior. Nggak berat itu. Sejauh ini itu masih plotting pertama, Pak. Nanti terkait kelanjutannya masih kita diskusikan lagi karena Hmm. kebetulan sepertinya masih ada yang perlu di-adjust juga. Mm-mm. Karena takutnya fasad itu makan waktu loh. Fasad itu cukup berat karena kalian nanti finishing fasad itu menentukan estetika bangunan kalian gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalkan Haidarnya ready karena itu pasti butuh waktu banyak gitu. Eh, Oke, jadi mungkin ini Pak dari ini apa ini? Arsitektur ini. ya, jadi dari diagram kami eh, kami kurang lebih seperti ini Pak. Nah, untuk di form formnya sendiri atau meshingnya sendiri itu seperti ini. Ada meshing utama eh, podiumnya satu lantai ini dan selebihnya di lantai atas itu ada pengurangan-pengurangan di beberapa titik untuk kita ambil nanti sirkulasi udaranya. Kalau dari rencana denahnya kira-kira kurang lebih seperti ini.
di area ini ada kamar-kamar yang fungsinya hanya sebagai kamar dan ruang belajar pribadinya saja. Kemudian di area sebelah kanan dengan ada core di sini dan di sisi sini yang ada pembagian terkait Saya, laundry bentar. Core-nya mana aja? ini Pak. Ini dengan ini. Oke, ya. Oke. Jadi itu Jadi jarak per gridnya itu berapa tuh? 6. Jarak core ke core berarti itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 meter. Iya. Oke. Oke, lanjut lanjut. Ya, jadi terkait core-nya sendiri itu juga kami pertimbangkan juga terkait sirkulasinya, apakah nanti akan benar-benar di sini dan di sini, atau mungkin salah satunya ada di tengah-tengah. Itu masih kita rundingkan karena ada kebutuhan juga terkait akses untuk pengguna yang short stay. Nah, kemudian saya jelaskan kembali terkait fungsi ruangannya yang di sisi atas dan bawah ini difokuskan untuk kamar. Kamar mandi ada di sebelah sini dan laundry juga di sebelah sini. Yang tengah ini ada untuk kitchen. Kemudian di sini ada eh, dining area. Kemudian di sini ada fokus untuk communal area tiap-tiap lantainya. Seperti itu, Pak. Oke, alright. Jadi ini kalian masih terlalu generous ya sama ruangannya. Kalau itu per gridnya itu 6 meter, itu kalian perlu ngerasain deh ruang itu. Jadi silakan kalian ke lapangan ya. Itu 60 meter itu misalkan ruang komunalnya itu misalkan itu ya, kalian lihat tengah itu ya. Ini jangan sakit hati ya saya ngeritik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada 11 kali 6, 66. Itu kalian bisa main futsal di dalam situ. Itu di komunal areanya. Jadi itu sangat luas itu L. Jadi eh, kalian kembali lagi ke ke peruntukan ruang deh ya. Jadi kembali ini masing-masing ini apa kamar ya? Kamar ini besarannya berapa tuh? Berarti 6 Eh, kali 8. ini masih by grade, Pak. Jadi nanti kita sesuaikan lagi terkait jenis-jenis kamarnya. Mungkin yang Hmm, eh, masih kita bagi dua lagi atau kita oke. sesuaikan lagi. Kurang lebih, tapi terkait tatanya seperti ini. Ya. Jadi eh, saya lihat niatnya bagus ya. Niatnya udah mulai biar cepet kerja gitu ya. Tapi kayaknya kalian harus kembali ke diagramatik ruang. Jadi ah ini kayak tadi ada timnya si Shauki kan dia fokus ke diagram ruang tuh. Terus tapi dia belum jauh ke meshing dan ke pembentukan. Nah, kalian sebaliknya, kalian langsung ke pembentukan tapi diagramnya masih kurang gitu ya. Jadi kayaknya harus kembali lagi karena nanti akan apa ruang itu kelihatan buang-buang banget gitu. Itu malah nggak mateng di pengerjaannya. Nanti di urusan BIM-nya, urusan desain coordination-nya oke, tapi nanti nilai dari dosen kalian nggak oke, gitu ya. Karena kalian kan dinilai dari desainnya, gitu kan. Kalau yang anak-anak UWA dia dinilai dari koordinasi digitalnya, gitu. Jadi kayak itu ada koridor 3 meter, ya. Koridor itu nggak selalu perlu 3 meter. Itu bahkan rumah sakit yang sibuk banget aja itu nggak 3 meter gitu ya. Jadi perlu dirasakan lah, dirasakan. Kalau kalau nggak pakai ini buku Novert, saya masih ada tuh Novertnya. Nah di dalam Novert tuh ada kalian bisa lihat untuk kebutuhan koridor, untuk dormitory berapa kayak gitu-gitu. Jadi di apa? Jangan terlalu buru-buru ya Al ya, direbus lagi. Baik, Pak. Ya, lanjut silakan. Ya, Ada lagi? iya, sebenarnya juga dari kami terkait penggunaan ruang tengah ini masih ada sedikit perbincangan juga, khususnya terkait grid yang kita pakai juga, karena dari beberapa preseden yang kita temukan itu
masih macam-macam. Jadi masih belum belum kita fokuskan. Kemarin yang kita fokuskan ada masih di susunan ruangannya saja. Mungkin kedepannya akan kami rundingkan lebih lagi terkait diagramatiknya, Pak. Jadi gini, caranya untuk apa misalkan apa kalian kan udah sampai di sini nih gitu ya. Nah, ini silakan dicetak terus dioret-oret pakai tangan, dilihat mana yang kegedean, mana yang kekecilan gitu, mana yang bisa dikurangi. Ah, karena kalian pakai BIM cepet tuh, ngecil-ngecilinnya itu gampang gitu ya. Kalau ini dinding-dindingnya udah kekunci di apa grid tersebut, gridnya instead of dibikin 6 kali 6 dikurangin jadi 4 kali 4 gitu atau dikurangin malah jadi 3,6 dengan apa dengan modul 3,6 kali 3,6 gitu ya. Jadi ukuran baloknya bisa lebih kecil, kok antar kolomnya juga span-nya bisa lebih kecil gitu. Nah, dari situ bangunan kalian akan mengecil dengan sendirinya gitu. Gitu. Jadi karena menggunakan BIM jauh lebih cepat kalian untuk apa untuk ini apa untuk apa namanya untuk ngaturnya. Jadi cukup dengan ngontrol gridnya itu dan itu pun bisa dibikin parametrik gitu ya. Tapi nggak usah ke situ sekarang. Ya ini sekarang misalkan Nano karena secara secara umumnya dia masih kegedean banget, dihitung aja kasaran mau dikecilin berapa, antar gridnya aja dikecilin. Nah nanti dia dindingnya kan otomatis mengecil tuh. Nah kalau udah apa antar ruangnya mengecil, bangunannya mengecil, kalian tapaknya bisa diatur. Misalkan mau ditambah di sini situnya bisa kalian atur lagi. Nah, ini misalkan itu antar grade 17 ke 20 itu kebuka. Jadi istilahnya berobos angin gitu. Iya, Pak. Oh, gitu. Nah, pertimbangkan juga ini kan daerah coastal ya. Daerah coastal pasti wind speednya cukup tinggi. Kalau misalkan itu di lantai itu misalkan kalian rencananya per lantainya berapa? Berapa meter? Di 4, Pak, kurang Empat. lebih. Nah, apalagi empat ya. Ya, sekali lagi kayak tadi saya ngingetin tim C ya. Itu 4 meter itu agak terlalu banyak ya. Agak terlalu tinggi untuk ininya. Nah, kalau 4 meter, kalian di lantai 5 aja itu udah 20 meter. 20 meter kecepatan anginnya seperti apa tuh? Gitu ya. Jadi kalau orang lewat situ keterak angin miber gitu ya. Jadi itu dipertimbangkan yang kayak gitu-gitu tuh. Memang mungkin kalau kita melihat secara fisikal, secara bentukan menarik ya. Tapi realistis juga dengan apa kondisi iklim gitu ya. Oke, jadi ini nggak ada yang salah, dilanjutin aja, tinggal apa di apa diperbaiki aja bentukannya. Nah itu saya lihat kalian pakai basement ya. Iya, Pak. Itu masuk ke basementnya gimana solusinya? Basementnya sebenarnya masih sebagai ruang cadangan. Di sini pun belum kami gambarkan. Itu Oh terkait belum. Oke, kebutuhan parkirnya. Nanti kami oke, pertimbangkan lagi. oke, ya wes. Udah ada pengerjaan ininya, urban landscape-nya. Kemarin masih baru direncanakan, Pak. Jadi masih belum Oke. ada visualisasinya. Karena Itu baru dirundingkan. itu apa itu yang kayak gigi-gigi kecil itu apa? Oh, ini elemen itu, Pak. Landscape tanaman. Oh tanaman. Oh Ya, ya udah. kemarin cuma buat alat mempercantik aja biar kelihatan. Oh. Gitu. Oke. Ya, kalian kayaknya masih harus ini fokus ke ininya dulu ya, ke diagramatik ruang dulu ya, supaya nanti um, dapat ini ya, dapat apa penilaian secara desainnya juga bagus ya. Tadi tim mana tadi dia yang ada beberapa tim tadi yang bagus di apa diagramatik ruangnya udah agak matang ya. Kalian juga bikin kayak gitu nggak? Ada, tapi mungkin kurang kurang gitu ya, Pak. Kurang Kurang maksimal ya. banyak atau Ah, ya Oke. ada. Sama Shanaka udah kontak kan ya? Sudah, Pak. Nah, Terakhir terus diinformasikan untuk menunggu emailnya saja. oke.
Jadi mungkin ya itu antisipasi aja, mungkin first data dropnya mungkin hari Selasa gitu ya. Kalau misalkan dia reach out, bilang aja kalian masih butuh waktu gitu. Ini berarti masih uh, ini kalian ngerjain arsitektur dulu baru struktur ya, berarti. Iya, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Itu dibalik kayak gitu juga nggak apa-apa. Seringkali di lapangan malah kayak gitu, dari arsitektur dulu baru struktur gitu. Jadi caranya ini tinggal nanti di copy, maksudnya di save ulang. Habis itu uh, di delete semua kecuali gridnya. Nah dari situ nanti tinggal lantainya nggak perlu di delete tapi dia dirombak aja, dirubah. Terus kasih kolomnya di situ. Tapi ya itu tadi, di fixin dulu, apa dibenerin dulu antar gridnya. Jadi untuk supaya penggunaan ruangnya nggak berlebihan ya. Baik, Pak. Oke. Bagus ya progresnya semua. Ada pertanyaan nggak? Ini di chat ada beberapa. Oh itu masih yang tadi ya. Oke. Oke, jangan lupa absen. Em, Izin bertanya, Pak. hmm, Kembali lagi terkait core, untuk jarak antar core dan rekomendasi ukuran dimensi dari core-nya sendiri berapa ya, Pak, untuk bangunan 7 lantai kira-kira? jadi gini, em, itu yang memastikan itu adalah bentukan tangga kalian juga. Jadi untuk nemuin pasnya itu juga agak susah ya. Jadi paling pas tuh kalau kalian apa jiplak aja. Kalian nyari aja preseden yang lain untuk core-nya itu berapa step. Jadi gini, kalau kalian melihat bangunan di luar negeri, itu tangga itu satu strip goingnya, istilahnya pijakannya per pijakan itu kurang lebihnya antara 250 sampai 330 ya, 25 cm sampai 33 cm. Ya. Ah, dari situ terus apa ketinggiannya dari tapak itu antara 17 cm sampai maksimalnya kalau nggak salah 22 gitu ya. Nah, dari situ kalian bisa lihat kan kalau misalkan kalian bikinnya per lantainya 4 meter, itu kan tangganya jadi panjang. Tangganya jadi per flightnya tuh lebih dari 18 cm. Sehingga susah dong kalau lebih dari sorry, bukan 18 cm. Dari lebih dari 18 pijakan, sehingga kalian harus kasih landing gitu ya. Karena misalkan contoh nih, misalkan per pijakan itu katakanlah 20 cm. Kalau 4 lantai berarti kalian butuh 20 pijakan, ya kan? 20 pijakan berarti harus ada landing lagi. Berarti itu dikali 25 aja itu udah untuk apa panjang stairnya aja berarti udah 6 meter. Gitu ya. Itu satu satu flight itu ya. Lebarnya mungkin kalian perlu 1,5 kali 6 meter. Belum lagi landingnya yang di samping-samping. Jadi core-nya jadi gede karena apa lantai ke lantainya juga tinggi gitu ya. Tapi kalau lantai ke lantainya misalkan cuman dibikin 3,3 atau lebih ekstrim lagi, banyak juga yang berani bikin 3 meter. Nah, itu ketinggian di kamarnya, di ruang kamar itu cuma 2,4 dan ceiling space-nya 60 cm gitu ya. Nah, itu kebutuhan tangganya jadi berkurang gitu. Tapi kalau secara kasaran block core itu kalau itu biasanya dia ada emergency stair satu sisi gitu, di baliknya ada lift dua pasang, apa sepasang, jadi ada dua dua lift gitu ya. Nah itu misalkan apa tangganya egress egress shaftnya itu sendiri katakanlah 3 kali 5, di baliknya itu ada dua lift, mungkin itu 2 meter kali dua kali dua gitu kali dua, sama apa ada 1 meter untuk apa namanya untuk utilitas, jadi 2 kali 1 meter, jadi totalnya tadi berapa 5 kali 5 jadinya kan. Itu roughly um, untuk kasarannya mungkin segitu itu 5 kali 5 meter.
untuk core-nya ya. Itu kalau dibikin kotak. Nah, core itu kan bentuknya nggak selalu kotak gitu. Kebayang nggak, Al? Bayang Pak, bisa Ya, dipahami Pak. oke. Jadi itu ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi nggak tergantung dari 7 lantai, 10 lantai, nggak. Tergantungnya adalah dari tinggi lantai ke lantainya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, segitu Maaf dulu Pak, ya. Ya, silakan, Raj. saya izin bertanya. Untuk radius dari radius terjauh kor bangunan ke titik jangkauan manusia yang paling jauh itu efektifnya berapa meter ya Pak? 40. 40 ya. Mm-mm. Karena itu 40 meter itu pertimbangannya adalah core itu, jadi ini tergantung bagian core-nya ya. Core-nya itu untuk istilahnya untuk eh, penyelamatan kebakaran itu 40 meter itu diperkirakan apa jarak terjauh misalkan ada terjadi kebakaran gitu ya. Itu dia dalam waktu hitungan mungkin 3 menit dia udah nyampe gitu. Jadi kalau lari dari titik kebakaran itu gitu. Jadi secara secara empiriknya itu sekitar 40. Tuh, kalau lebih dari itu harus ada solusi lain misalkan tapi ada sprinkler, ada apa pembatasan ruang. Jadi kadang misalkan ya satu apartemen gitu ya. Dia ada partitioning. Jadi kalau ada kebakaran dindingnya itu jatuh truk gitu. Jadi udah kebakarannya terisolasi di satu sisi. Nah, kalau kayak gitu harus orang-orang yang di sisi yang kebakaran itu dia harus ada jalur untuk lari dong. Kalau nggak gitu ya udah kan mampus dia kebakar di situ. Jadi itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk fire escape itu. Nah, itu sekarang kan zamannya ChatGPT tuh. Ditanyain aja justru yang kayak gitu-gitu tuh kamu masukin ke ChatGPT. Misalkan ya masukin ke ChatGPT um, for a design building for designing a building in Australia this many floors. What is the maximum distance between building cores? What is the reasoning behind it? Apa align with National Construction Code, misalkan kayak gitu. Nanti dia akan ngasih tahu, oh ini jaraknya gini-gini, peraturannya gini-gini, gitu ya. Zaman sekarang kalian nggak perlu susah payah untuk penelitiannya. Membantu ya, Raj. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Oke. Ada yang timnya bermasalah, yang apa? Timnya anggotanya nggak pernah muncul. Kalau ada, silakan Kapten di Japri aja ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lanjutan, ya udah. Terima kasih udah bergabung hari ini. Am, Pak Suban ada nggak? Pak Suban bisa di stop dulu recordingnya. Oke. Oke, terima kasih Pak Suban. Oke.